Berita dari baginda Nabi SAW, dengan silaturahmi kita akan dapatkan banyak kebaikan. Di antaranya disebutkan oleh baginda Nabi, man ahabba yunsa lahu fi atharihi. Barang siapa yang pengen diperpanjang bekasnya, ditafsiri panjang umurnya, panjang ceritanya, panjang keberkahannya, wa yubsat lahu fi rizkihi, dan dilapangkan rizkinya, falyasil rahimah, hendaknya sambung silaturahim. Kalau benar kita di dalam bersilaturahim, janji Allah tidak akan Allah ingkari. Allah Maha Kuasa dan Allah Maha Kasih, memberi kepada kita sesuatu yang kita tidak pernah minta sekalipun, apalagi di saat kita memohon, apalagi di saat kita menginginkannya. Kalau benar-benar sebab-sebabnya kita ambil dengan benar, niscaya akan ada kemudahan-kemudahan tersebut. Serius dalam bersilaturahim. Akan tapi yang kadang difahami oleh sebagian orang itu adalah bukan silaturahmi yang sesungguhnya, akan tapi basa-basi. Silaturahmi bukan silaturahmi, sesungguhnya basa-basi. Kalau aja reuni keluarga besar Pak Haji Fulan, datang hanya karena Pak nggak enak kalau nggak datang, begitu saja, nggak enak kalau nggak datang, gitu dong. Bukan karena ini adalah acara yang aku harus menghadirinya, karena di balik ini ada pertemuan hati dan sebagainya. Bukan basa-basi, hanya sekedar bertemu, saling kunjung mengunjungi, bukan itu. Akan tapi ada yang dibidik, yaitu bagaimana kita mempertemukan hati, saling mencintai karena Allah. Indah. Dan kalau pengen bahagia hidup itu urusan hati ini yang perlu kita benahi. Urusan hati dengan sesama. Kalau orang hidupnya dengan benci dan dengki, tersiksa dia. Tersiksa, benci dengan dengki, tersiksa. Oh, melihat tetangganya sukses bangun rumah juga capek dia, dari mana dia berduit dia. Tapi sebaliknya, kalau orang hatinya benar, hatinya ketemu, bahagianya banyak. Tetangga beli mobil, kita ikut senang, padahal kita nggak keluar duit. Tetangga bangun rumah, ikut senang. Bahkan di saat kita memberinya pun kita senang. Memberi kita senang, karena ada cinta di hati kita. Hadiah kita diterima, kita beri makanan dimakan, senang kita, karena apa? Ada cinta. Tapi begitu tersiksanya si hati busuk tadi, si hati buruk, begitu tersiksanya, dikirimi teman saudaranya buah, itu dicium, gara-gara bau minyak wanginya, tak bilang jangan-jangan ada peletnya, jangan-jangan ada sihirnya, jangan-jangan ada orang begitu tuh. Sehingga begitu hidupnya tersiksa, ada bunganya, penjual bunga jatuh di depan tokonya, bilang, wah ini jangan-jangan ditaruh bunga ini, pasti ada sesuatu ini, biar toko saya nggak laku. Innalillah. Hati busuk, prasangka buruk kepada sesama, tersiksa hidupnya, tersiksa hidupnya. Maka jangan sampai kita merasakan di dunia ini kayak di neraka. Kita bisa menjadikan hidup di dunia ini seperti di surga, seperti yang dikatakan oleh para kekasih Allah. Hidup di dunia itu menjadi seperti di surga kalau hati kita, hati selamat, qalbun salim, salamatus sudur. Ini kuncinya di silaturahmi. Makanya silaturahmi kita yang serius, bukan hanya sekedar basa-basi. Karena kalau basa-basi nggak membuahkan hasil. Bisa saja tadi reuni keluarga besar Bani Fulan, Pak Haji Fulan, itu Masya Allah hadir semuanya, nyembelih kerbau, nyembelih sapi, wah datang semuanya. Akan tapi setelah pulang dari acara reuni ini, ternyata semuanya punya bahan baru untuk menggunjing. Sok banget tuh istrinya si Pak itu, dipakai semuanya gelangnya, sampai sini ceritanya. Oh, waduh, lengkap itu, full. Cerita gunjingnya nggak habis-habis. Mobilnya, parkirnya sengaja ditonjolin ya biar kelihatan. Padahal yang namanya jalannya sempit, tapi hati kotor terus. Katanya reuni, mbahnya sama, baru mbahnya ini sudah berantem, hati busuk, tersiksa. Dan itu karena adalah bisikan-bisikan dari syaitan. Syaitan yang menanamkan kebencian di antara kita. Makanya jangan sampai kita ikut menjadi grup syaitan, grup menanamkan kebencian, ngadu domba, membuat orang bermusuhan. Makanya diancam la yadkhul jannatan namam.
Makanya orang hebat, kalau Anda orang baik itu, omongan Anda pasti Anda jaga. Jangan sampai omongan Anda menjadi orang bermusuhan. Berhati-hati dalam mengucapkan kalimat. Hati-hati. Kalau ternyata itu nanti menjadikan orang bermusuhan, harus Anda hindari hari ini. Jangan mengucapkan kalimat itu. Naudzubillah, ini bahaya sekali. Nama mengadu domba halus. Baik, kita kembali sedikit tentang silaturahmi. Nanti kami tidak akan bicara tentang silaturahminya, kita akan bicara hal lain, yaitu apa yang menjadikan sebab silaturahmi berantakan. Silaturahmi adalah dengan cara Nabi menyebutkan tazawaru, saling kunjung, tahadu, saling memberikan hadiah. Tujuannya tahabu, agar saling mencintai. Tujuannya ini yang kita cari, saling mencintai, bukan hanya kunjung-kunjungan tok. Kamu masih ingat kok di kampung itu biasa ziarah sana sini. Kampung cuman zaman ini saja banyak berubah karena adanya handphone, jarang ke rumah bibi, jarang ke rumah paman. Maka yang namanya silaturahmi harus kita benar-benar seriusi. Hidup ini jadi gak enak gara-gara hati rusak. Percaya ini. Pendidikan dari Nabi. Coba kalau hati kita enak, ketemu tuh senang loh gini. Ketemu tuh senang, bahagia, senang. Tapi kalau sudah ada dengki, ngapain dia datang ke pihak hijau tuh? Mana kopiah putih itu? Dia ngapain baju merah itu, kenapa di sini? Naudzubillah. Kenapa hidupnya kok seperti itu? Makanya kekasih Allah itu di dunia sudah kayak di surga, senyum tok. Ngelihat siapapun senang. Ngelihat orang bejat bermaksiat khusnudzon, mengingatkan insyaallah semoga dia taubat besok. Enggak ada merendahkan. Baik, jadi ada silaturahmi yang sesungguhnya. Ini sering kami sampaikan, yaitu silaturahmi batin, bukan silaturahmi zahir. Silaturahmi yang sesungguhnya adalah silaturahmi batin, silaturahmi hati. Silaturahmi hati itu mudah, yaitu memperbanyak doa untuk orang lain, mendoakan saudara-saudari kita. Bahkan jadikan itu kewajiban bagi Anda, bibi, paman, ponakan, doakan, baca dalam panjatan doa Anda. Ini yang harus kita hadirkan, biasakan mendoakan, itu saja kami sampaikan. Dulu pernah kami sampaikan doa. Ada obat bios yang pernah kami sampaikan, mohon kembali kepada ceramah yang dulu. Tidak akan kami ulang saat ini. Kami ulas saja bahwa untuk memulai silaturahmi zahir adalah silaturahmi batin. Jika Anda esok hari akan ke rumah bibi, maka malam ini kita harus sudah mendoakan, ya Allah besok aku ke rumah bibiku, ya Allah jaga dia, ya Allah beri segala kebaikan kepadanya, ya Allah ampuni dia, ya Allah jaga anak-anaknya, ya Allah. Terus kita doakan, baru besok kita datang ke tempat beliau. Mendahulukan doa ini penting sekali, karena yang menggerakkan hati adalah Allah. Dan di saat kita bisa mendoakan orang, sebetulnya itu artinya kita membersihkan hati kita. Mungkin Anda marah dengan seseorang, kurang ajar sekali dia, nyelekit ngomongnya, awas ya, nanti malam, tak taunya di malam hari Anda sholat 2 rakaat, setelah itu Anda menengadahkan tangan lalu mohon, ya Allah itu ponakanku kurang ajar banget, ya Allah itu saudaraku kurang ajar banget, ya Allah itu kurang ajar, ya Allah maka kami mohon lapangkan rezekinya, ya Allah jadikan suaminya tambah sayang, ya Allah jadikan anaknya baik-baik, ya Allah. Istimewa. Dan Anda harus bisa itu, jangan Anda menyerah. Jangan Anda menyerah dengan ini. Dan pastikan setelah ini Anda tidak, ini diantaranya. Kalau Anda mengganti dengan panjatan doa sekaligus imbangannya, untuk mengimbangi apa? Mengimbangi Anda agar tidak mencaci, ngolok orang. Jadi tolonglah ini, silaturahmi ini harus dijaga dengan lesan Anda. Jadi gini, kalau bahasanya begini, dalam bercocok tanam, orang menanam padi, ada yang asik begitu semangatnya menanam padi, hanya berpikir tentang pupuk, setiap hari dikasih air, dikasih pupuk, dikasih air, dikasih pupuk, maka betul padinya subur, tapi rumputnya juga subur. Kemudian lupa dia dengan werengnya, biarpun subur ternyata dimakan wereng, habislah. Makanya kalau kita bicara tentang silaturahmi, oke, saling mengunjungi, benar. Saling mendoakan harus. Lah kalau ini saja Anda belum bisa, jangan ngomong silaturahmi lagi. Bapaknya sama ibunya sama.
Mau apa? Mau silaturahmi model apa? Dari situlah. Jadi kalau anda biasa basi ikut haul keluarga besar, ikut reuni keluarga besar, kalau anda belum bisa mendoakan mereka, anda bohong. Silaturahmi paling penting batin ini, hati anda mendoakan. Dan pastikan setelah itu anda doakan jelek kepada siapapun, sudahlah. Kekasih Allah, anda wali biarpun tidak ada mencium tangan anda. Nah, kalau kita bicara tentang bercocok tanam, nggak cukup kita hanya menyuburkan. Kita ilmu silaturahmi, ternyata ada hal yang sangat penting yang harus kita perhatikan. Apa yang menjadikan sebab silaturahmi ini terputus? Yang menjadikan sebab apa? Di antaranya lisan kita. Lisan, ngomong nyelkit, ngomong nggak enak. Ini bermasalah sekali. Ngomong kita baik, komentar. Sekarang kan zaman lisan itu ada dua, lisan al-qalam ahadul lisani, yang dengan jemari diketik itu adalah salah satu dua lisan. Ada lisan yang berucap, ada lisan yang menulis. Ini lisan juga ini. Komentar jelek sama orang dan sebagainya nggak ada perlunya. Sekarang kan gampang komentar, ada YouTube-nya Ustadz Fulan dan Fulan. Kalau anda melihat YouTube sejelek apapun dia, sudah lebih baik kalau tidak usah lihat, nggak usah komentar macam-macam. Nggak ada, jangan biasa komentar yang jelek, nggak usah. Karena saking biasanya komentar, yang baik pun dikomentari jelek. Allah, innalillah. Jadi lisan anda harus anda jaga saat ini. Pastikan anda tidak mencaci siapapun, tidak mengolok siapapun. Harus. Dosa besar. Lisan dosa besar. Dikatakan laman lisan itulah saghirul jirmi kabirul jurmi, itu kan. Bentuknya mah kecil tapi dosanya gede. Gara-gara lisan. Tolong, ini ilmu untuk aku, bukan untuk orang lain. Maka jangan sampai anda melihat tuh dia, nggak, anda sendiri anda harus kerasa. Nanti akan kami hadirkan contoh-contoh sebab terputusnya silaturahmi itu, barangkali itu adalah aku. Kalau ternyata nanti pada kesimpulan anda mengatakan itu aku semuanya, berarti yang paling hebat yang paling menyadari. Anda menyadari ini lisan, ngomong jelek-jelekit seenaknya. Ada disebutkan pada zaman Nabi tentang seorang imra'ah, perempuan, tudkaru bi kathratis sholati wassiyami, seorang perempuan yang disebut dia itu banyak sholat, banyak puasa, mengagumkan ibadahnya. Sholatnya 20 rakaat setiap malam, puasanya tidak pernah putus. Semua orang kampung mengatakan dia mungkin orang solehah. Akan tapi dia punya kebiasaan kalau ngomong sama tetangga nyelekit, tu'dibihi jironaha, dengan omongannya menyakiti tetangganya. Apa jawaban Nabi? La khaira fiha, nggak ada baiknya dia. Innaha min ahlin nari, dia golongan ahli neraka. Makanya tolong jaga lisanmu. Jangan sampai lisanmu menyakiti siapapun. Atas nama apapun nggak boleh. Menyakiti nggak boleh. Kehormatan seorang muslim. Kehormatan seorang muslim. Kita tidak boleh menyakitinya. Kalaupun dia melakukan kesalahan, ada cara mengingatkan yang benar kok. Bukan harus dengan menyakiti. Nah ini, kadang orang tuh terlena. Bisa baik sama orang lain, tapi sama saudara nggak bisa loh ya. Jadi orang-orang dekat yang harus anda baik dengan mereka, orang tua, ayah, ibu, saudara, ponakan, paman, itu inti. Jadi ada rahim, ada keluarga terdekat itu adalah ayah, ibu, saudara, ayah, ibu, paman, bibi, anak saudara, keponakan, anak saudara, keponakan. Ini harus kita jaga semuanya. Kadang sama adiknya tidak bisa akur. Kadang seorang suami, bayangkan, kalau di kantor mah dia bisa lembut, wah kelihatan supel, banyak senyum. Tapi kalau ketemu istrinya langsung adanya marah dok. Nah ini model apa gitu? Istri yang melahirkan 5 anaknya loh, bayangkan, dicemberutin setiap saat. Cuman ada godaan setan. Ada seorang perempuan, waktu kami ngomong,
Ada loh sebagian perempuan itu kalau ngomong sama orang lain bisa ketawa, tapi giliran sama suaminya tuh emosi, jadi ngegas. Iya bu ya, betul itu saya bener tuh bu ya, nggak tahu kenapa bu ya, padahal suami saya baik, tapi setiap saya ngomong sama suami saya, nah inilah, ada kan begitu, ada perempuan begitu. Itu harus segera berbenah. Berarti kita sudah mulai dikotori oleh setan. Jelas suaminya baik, dia sadar suaminya baik, tapi kenapa sama emosian? Itu bisikan setan. Setan sudah sukses merusak Anda. Karena bukan Anda saya dirusak, itu suri toladan. Anaknya jadi tidak menghormati bapaknya gara-gara Anda suka marah-marah. Anda rugi telah mencetak anak jahat, anak yang tidak baik sama bapaknya. Atau seorang suami tiba-tiba merasa dia soleh, hebat, istrinya orang biasa, terlalu dimarah-marahin. Anaknya tidak menghargai ibunya, berarti kita telah mencetak anak yang tidak bisa menghargai ibunya, durhaka. Jadi kisahnya panjang. Bahkan dalam Islam kalau terjadi bapak ibu suami istri cekcok, farikuhun, kemudian jauhkan dia, itu fil madhaji. Kemudian kita ngediamin itu hanya di ruang kamar saja. Suami yang marah kepada istrinya, maka setelah nasihati nggak bisa, kemudian dia ingin menghajar, wajuruhunna, mendiamin, itu hanya fil madhaji, diranjang masuk kamar, sudah nggak usah ngomong di kamar. Istrinya tidur ngadep ke sana, suaminya di pinggir sana. Nah, pokoknya itu menyakitkan. Kalau seandainya ada CCTV ini kebaca kelihatan lucu, suaminya di sana ngadep sini. Keluar kamar nggak boleh tahu anaknya kalau orang tua berantem. Coba hari ini langsung tahu ndak ya? Nah, itu ayahmu. Duh, serem banget. Ibunya ini, ayah juga tuh tahu ndak nak? Ummimu tuh. Masya Allah. Gimana anaknya jadi syaitan? Berarti dia memutus silaturahmi. Bagaimana terjalin dia? Makanya ke rumah tangga itu tolong benahi dulu ini pembahasan sendiri rumah tangga. Anda harus berpikir itu telah melahirkan 5 anakmu, 3 anakmu dan seterusnya. Itu imammu, suamimu itu. Kenapa kok kamu kok ngegas terus? Hawanya kok emosi terus, ada apa? Setan apa yang telah masuk di dalam hatimu itu? Ada iblisnya. Kenapa kok tiba-tiba kok emosian? Harus tahu, harus merenung kita. Sebab ini efeknya, ini bisikan setan sebetulnya. Efeknya di anak nanti. Dianya sudah dosa, anaknya sudah tidak bisa menghargai. Apalagi ibunya kalau marah sama ayahnya, dibilang ayahnya kucing, ayahnya bilang ibunya kambing. Akhirnya dia ngomong, ya Allah nasib, aku anaknya kambing dan kucing. Tidak bisa menghargai ibu bapaknya. Akan tapi rumah tangga yang saling menghargai, coba. Jika melihat sang anak tidak baik sama ibunya, langsung dipeluk sa anak, sayang. Itu siapa sayang? Ayahnya meluk, Umi. Bagaimana kamu ngomong kasar dengan umimu? Padahal baru berantem dia di kamar tadi dia. Tapi di luar melihat anak yang tidak beradab, tetap saja dia mendidik. Tahu umimu adalah umimu sayang ya. Kalau kamu tidak beradab, takut tidak berkah hidupmu sayang ya. Cuma minta maaf ke Umi. Selesai minta maaf, masuk kamar berantem lagi. Jangan sampai anak itu rusak. Karena belum beres, jadi ramenya tadi belum beres, hanya haus minum keluar, anaknya kurang ajar rupanya. Artinya pendidikan di sini agar anak kita tidak putus dengan kita juga. Ini misalnya suami istri bisa lembut di luar tapi di rumah tidak bisa lembut kasih, aneh. Itu pasti kena syaitan. Itu bisikan syaitan yang yuki bainakumul adawata wal baghdha, yang kerjaan setan menjadikan permusuhan di antara suami istri. Naudzubillah. Belum lagi dengan saudara, apalagi di antaranya. Sebab, kita cari sebabnya saja, barangkali itu adalah aku. Dari lesan tadi, tolong jangan biasa urusan yang jelek. Lesan nyakitkan, celaka-celkit. Kadang orang yang ngomong celaka-celkit itu nggak sadar. Biasanya ngomong celaka-celkit itu ada kelebihannya dia. Dia ahli zikir, ahli sholawat, punya hafalan Quran, setengah ustadz. Waduh, yang serem-serem itu pokoknya. Ini gampang remehin orang, hafalan Quran ngomong celaka-celkit. Dia tidak sadar, kan merasa dia sudah kayak di surga. Wah, ahli tahajud, hati-hati. Tahajudnya banyak, ngomong celaka-celkit seperti yang disebutkan dalam sabda Nabi. Makanya sekarang nggak usah ngoreksi orang, koreksi diri Anda sendiri. Kadang nggak sadar lo ngomong jelekit, nggak sadar. Ya Allah, ngapain muka-muka begitu? Sudah tahu mukanya semakin hitam gara-gara kepanasan, bilang mukamu begitu. Hidungmu apa itu? Ya Allah, kenapa kamu kurus banget? Kenapa kamu gemuk banget? Kenapa rambutmu gitu? Apa sih? Ngomong yang lain nggak ada, sudah ada bahan. Memang ada orang begitu modelnya.
Sudah tahu seorang perempuan dengan perempuan dari kemarin itu menjaga rambutnya agak rontok, dia juga malu karena rontok. Ini bilang, rambutnya rontok, kamu botak sekarang. Allah, ini ada orang bukan polos itu, nggak punya perasaan itu. Orang hebat akan menjaga perasaan orang. Perasaan seorang mukmin adalah mahal. Karomahnya seorang mukmin, kemuliaan seorang mukmin perlu dijaga. Apalagi itu siapa? Itu adik kita, itu saudara kita, itu pasangan kita, istri. Masya Allah. Makanya wahai suami, kalau engkau menemukan kekurangan istrimu, tolong jangan kau sebut sampai engkau mati. Sekarang kita biasa caci maki, olok-olokan dengan istri, olok-olokan, caci maki. Masya Allah. Maka kita harus mulai hari ini sudah belajar, dilarang, no mencaci, no mengolok. Mengolok itu tidak harus dengan, tadi kan Buya ajarkan banyak mendoakan ya. Ada mengolok dengan cara doa. Memang dasarnya gaya mengolok, biarpun doa ngolok. Ya Allah, astagfirullahaladzim, ya Allah, Allahumma, ya Allah, semoga saya sabar dengan suami, saya Allah sabar. Ya Allah, semoga Allah berikan tobat pada suamiku ini. Ya Allah, doain orang kelihatannya, tapi ngejek juga ini. Ya Allah, semoga orang ini dapat hidayah tuh, orang dapat hidayah itu. Ya Allah, kan ngecek itu. Jadi pinter aja setan menjerumuskan. Kata Buya kan suruh doa, doanya nyakiti hati orang. Oh, nah itu doa sebetulnya tersembunyi di hatinya. Anda pagi-pagi di apa namanya handphone DP apa? Status ya. Ya Allah, semoga sabar, ya Allah. Ini, pasti ini orang baca ini mungkin ribut sama suaminya, kan begitu ya? Nggak perlu gitu-gitu tuh. Semuanya ditulis gara-gara media ini. Tulis semuanya. Semoga sabar, ya Allah, sabar. Semoga saya jadi istri sabar. Pakai istrinya sudah nyambung nggak masalah suami. Anda harus cerdas sekali dalam urusan menjaga hati orang. Anda suami pulang ke istri dari kerja, ngasih bedak pemutih kulit. Hari pertama senang sang istri kan, hari kedua masih agak senyum, hari ketiga apa kata istri? Iya memang saya hitam bang, cukuplah, nggak usah, ini aja belum habis, beli lagi. Hitam saya. Perasaan itu Anda harus menjaga perasaan. Apalagi mencaci. Baik, sekarang apa sebab lain lagi? Kita mencari sebabnya. Jangan itu adalah aku, suami istri, oke. Saudara, bapaknya sama, ada saudara ada 3 di sini. Yang bapak ibunya sama, ada ibunya sama bapaknya beda, ada bapaknya sama ibunya beda. Ini banyak di sini berantakan gara-gara ini. Berantakan gara-gara ini ada. Bapaknya sama, ibunya sama aja ada yang berantem. Ada bapaknya sama, ibunya beda. Atau ibunya sama, bapaknya beda. Contohnya bapaknya sama, ibunya beda. Seorang suami punya istri, lalu punya anak. Istrinya meninggal dunia. Kemudian dia karena masih muda, maka dia menikah lagi. Anaknya belum setuju barangkali. Enggak setuju, marah dengan ayahnya. Sampai tiba-tiba dengan istri baru yang punya anak, ya kan? Rupanya karena anak yang dari istri yang pertama ini agak sedikit kurang ajar. Ibunya ini yang istri barunya ini mengajari anaknya, kamu jangan dekat sama dia ya, sama abangnya, diajak musuhan. Ibunya beda, gara-gara ibunya beda. Maka ketahuilah kalau anda seorang ibu seperti itu, anda ibu gagal. Anda ibu menyuruh anak masuk neraka, tapi sebagai ibu mengatakan, sayang, kamu harus tahu itu siapa, itu bang ini, itu adalah abangmu sayang, biarpun ibunya beda. Ibunya dia bukan ibumu, akan tapi ayahnya adalah sama dengan kamu. Kamu harus baik dengan dia sayang, harus gitu. Kalau anda ajarkan kebencian kepada anak, anda telah berhasil memasukkan ke neraka, karena menjadikan dia bermusuhan dengan saudaranya. Ini. Atau seorang ibu suaminya meninggal dunia, dia masih muda menikah lagi, anaknya sudah pada gede-gede. Ini bab baru lagi ya. Hati-hati wahai para anak. Ini adalah yang harus waspadai. Ada sebagian anak karena dia tidak kenal Allah, tidak kenal Rasulullah, tidak kenal pengajian, tidak kenal ini, jadi menganggap ibunya itu adalah hanya sebagai ibu saja. Salah. Kami pernah sampaikan di majelis
membiayainya kok. Karena urusan pribadi yang bisa diwakilkan ke siapapun. Ini kadang-kadang cemburu emosi, bukan cemburu dengan agama. Cemburu gak jelas. Ibu sudah meninggal, wafat, dia mulia, husnul khatimah. Sudah begitu karena abahnya dibawa, nggak boleh menikah sampai kapanpun. Pokoknya tidak rela kalau ayah menikah. Ini merusak. Sehingga di saat ayah ingin memenuhi hajatnya, lalu menikah beneran, musuhan. Awalnya permusuhan. Awal berusaha dari sini sehingga menjadi permusuhan. Maka kami sampaikan kepada semua anak, wahai anak, jangan pandang ibumu dan ayahmu selamanya sebagai ayah atau ibu. Kalau ibumu ternyata ayahmu sudah tidak ada, lalu kau melihat ibunya punya hajat, jangan pandang ibumu selamanya sebagai ibu, tapi pandang beliau sebagai seorang wanita yang punya hajat pribadi. Sama seorang ayah, pandang ayahmu sebagai seorang pria, bukan seorang ayah saja. Cuman kadang nggak jelas, melarang, nggak jelas, anaknya marah-marah dan sebagainya. Begitu sebaliknya juga, wahai para orang tua, jangan pandang anakmu selamanya sebagai anak, tapi pandang mereka sebagai anak yang sekaligus sebagai seorang pria yang punya hajat pribadi. Sahabat Al-Bahjah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi.